Gunung Rinjani kembali terjadi insiden. Kali ini seorang pendaki asal Malaysia setelah kasus Juliana asal Brasil. Insiden serius ini kembali terjadi di jalur pendakian Gunung Rinjani. Korban terjatuh sekitar 200 meter sebelum jembatan menuju Danau Segara Anak dan menderita patah tulang pinggang serta luka di bagian kepala. Tim evakuasi telah segera bergerak menuju lokasi kejadian untuk memberikan pertolongan. Proses evakuasi akan mengikuti prosedur standar, termasuk pemberian pertolongan pertama di lokasi kejadian. Setelah itu, korban akan langsung dibawa ke posko terdekat untuk penanganan lebih lanjut, seperti posko Sembalun. Jika kondisi korban memerlukan penanganan lebih lanjut, ia akan dirujuk ke fasilitas medis lanjutan seperti RS Bhayangkara Mataram atau puskesmas terdekat di wilayah Sembalun. Di komentar netizen Indonesia dan Malaysia, panggil kedutaannya suruh kirim SAR dari negaranya, biar mereka yang selamatin, biar SAR kita nggak dihujat terus. Kasian mereka, udah berjuang taruhan nyawa masih dihujat sana-sini sama orang yang cuman bisa bantu jempol dan bacot. Mama Kejia, yang hujatkan warga kita. Malahan kasus kemarin warga Brazil tuh, tim SAR kita banyak dipuji sama netizen Brazil. Netizen itu memang kerjaannya ngehujat, nggak hanya tim SAR yang dihujat, di segala bidang juga dihujat. Pegel hati mereka kalau nggak menghujat kerjaan orang lain. Mendaki bukanlah suatu kewajiban. Kalau kira-kira fisiknya tidak mendukung, kenapa harus memaksakan diri untuk mendaki? Jangan jadikan hobimu sebagai alasan untuk menyalahkan orang lain. Di saat kamu musibah dan telatnya datang bantuan, malah tim SAR yang jadi sasaran. Jadi ingat waktu naik pertama ke Gunung Selamet tahun 97, persiapan total hampir 2 tahun. Belajar mapping, belajar survival Gunung Rimba, fisik, belajar berbagai skenario. Zaman sekarang nonton YouTube hari Senin, hari Sabtu sudah naik aja. Bodoh amat dengan skill dan sebagainya. Hahaha. Attention! Indonesian mountains are not for beginners. Please have some people who are very experienced in Indonesian mountains. Harusnya tulis begitu di website resminya, biar wisatawan bule tidak menganggap Gunung Indonesia sebagai objek rekreasi. Gua kurang tahu ya, ini antara dia pakai guide tapi guide-nya ngasih arahan gak didengar, atau dianya sendiri dan kurang edukasi. Dani Kusuma. Kendala bahasa sepertinya. Malay Indo kelihatannya saja mirip. Padahal ruwet. Badalah. Lagi dan lagi. Pendaki luar harus sering-sering nonton konten pendaki Indonesia. Banyak korban, ditutup dulu. Lakukan kajian untuk keamanan pendaki. Saya yakin semua teman, jika mau mendaki, pastilah sudah memperhitungkan semuanya dengan matang. Kondisi, waktu, keuangan, perlengkapan, dan obat-obatan. Karena persiapan ini adalah modal dasar. Dan yang paling penting adalah patuh tertib mengikuti aturan-aturan yang ada. Sering adanya kejadian, karena kita lalai. Yang pasti faktor kelelahan. Alangkah baiknya setelah summit, stay lagi semalam di Pelawangan, besok lanjut ke Danau Segara Anak. Jadi alangkah amannya untuk non-expert melakukan pendakian 4 hari 3 malam. Itu menurut saya. Maaf cuma sekedar saran. Alangkah baik dipasangkan tiang patok dari pipa besi dan dibentangkan tali seling baja untuk tempat tumpuan tangan. Dari mulai lereng sampai puncak Rinjani, agar para pendaki tidak terjatuh atau tergelincir saat mendaki atau menurun. Moga dipermudahkan urusan dan segera sembuh. Dah tahu tempat tu bahaya, gi juga cari nahas. Bukan seorang dua, dah ramai yang mendapat. Terbaru yang perempuan dari Brazil tu. Macam kau tahu tempat tu kandang rimau lah. Tapi kau gagah juga nak masuk sebab bagi kau, kalau dah ajal kat mana-mana pun tetap juga kau maut. Itu bebal namanya. Jika tak ada experience hiking bertahun-tahun, jangan pergi panjat gunung yang bahaya. Sudah habis bukit gunungkah di Malaysia ni? Tempat tu juga kamu mau pergi. Tempat yang banyak memudaratkan. Kalau di Malaysia, mufti bolehlah keluarkan fatwa haram daki Gunung Rinjani. Maaf nak bertanya. Mereka yang pergi ni benar-benar seorang pendaki profesional yang cukup ilmunya, tahap fizikal dan mental yang 100% telah bersedia. Kalau semua tu tak ada, lebih baik timba pengalaman dulu. Cari ilmu secukupnya. Kerana mendaki ni bukan sekadar hobi atau suka-suka, atau keberanian saja tidak mencukupi. Semoga pendaki tersebut dipermudahkan Allah, cepat sembuh. Kejadian terbaru melibatkan rakyat Malaysia pula. Mayat Juliana Marins dari Brazil baru je dibawa keluar selepas 4 hari. Hati-hatilah semua yang pergi hiking. Setiap aktiviti ada risikonya. Maaf sebelum ni yang abang ipar Rizal Ruzaimi kalau tak silap. Sama tempat kan? Gunung Everest tu pun dah ramai yang arwah. Pandai-pandailah bawa diri, reda je lah kalau jadi apa-apa. Semoga dipermudahkan perjalanan. Jangan salahkan orang lain. Semoga dilindungi anak-anakku. Tak payahlah nak panjat gunung bagai. Nyawa taruhannya.
Datang jauh-jauh hantar nyawa sendiri cari susah, menyusahkan orang yang tak bersalah semua dihina sekali. Tak ada orang paksa pun korang datang sana. Datang menyusahkan diri sendiri dan menyusahkan orang ramai untuk menyelamat. Pastu yang menyelamat dihina pula.